Malah kalau seumpamanya saya sendiri contoh memberitahukan jenengan itu di rumah ada kotoran, tetapi saya itu tidak mampu atau tidak mau membersihkan, ini bisa dikatakan adalah kebohongan. Jadi kalau ada orang yang bilang kamu itu disantet, di rumahmu itu disantet, ini kebanyakan omong tok, ngapusi. Karena tidak semua yang diketahui itu diberitahukan. Yang repot itu tahu, tetapi tidak boleh memberitahukan. Makanya santri-santri sering saya tegur. Kadang-kadang lagi ngeruqyah sudah ngomong sama yang sakit, Bu, sampai itu diikat, wah ibu tambah dengerin gitu. Atau dipegang sudah dingin, beberapa nafsunya sudah hilang, wah ini biar mati, ya tambah mati bisa. Walaupun tahu ini kayaknya orang ini kayak nggak bisa, sudah nggak bisa didoakan nih. Ya wes, nanti kalau orang yang bilang ini pribadi yang didoakan, ngelai, nggak usah ngomong sama dia. Besar mati loh dulu, dia mati tenanan, nggak boleh sih. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, Ya, laki-laki sendiri gitu. Siap. Untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya siap. Untuk diameter kamar mandinya 2,5 kali 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1, dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M, dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini. Selamat datang dumateng Bapak lan Ibu sedaya. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged tersambung silaturahmi seduluran selawas-selawasan mulane Gusti Allah. Nyuwun pangapura menawi tempat dan pelayanannya kurang begitu berkenan di hati panjenengan sedaya, kula nyuwun Bapak Ibu sedaya. Kenapa saya nggak jalan ya? Nggak jambung. Sebenarnya ada 2 penyakit yang ada di dalam diri kita dan itu sering sekali terjadi. Banyak sekali orang-orang yang bilang bahwa
kalau kita berobat ke dukun atau ke al-hikmah atau ke tabib atau ke kiai, nanti kamu kalau berobat ke sana pasti dibilang kena sihir. Kan sering orang bilang gitu. Sampai jangan berobat ke Gusudin gitu. Nanti sampai kalau berobat ke Gusudin sakit gatal dibilang kena santet kayak gitu. Sakit emah dibilang kena sihir. Panjenengan nanti kalau berobat ke dukun atau berobat ke kiai pasti nanti dikatakan sampai kena santet. Kan banyak orang yang bisa seperti itu. Kata kita kan banyak yang bicara seperti itu. Nanti sampai kalau berobat ke Gusabudin pasti sampai nanti dibilang kena santet kayak gitu. Padahal saya sangat jarang sekali. Bahkan terkadang saya sering nggak ngomong apa-apa kalau ditanya sama saudara kita yang datang. Contoh ada yang datang seumpamanya di rumahnya sering ada suara jedar-jedar, ada yang seperti di rumahnya itu sering ada bayangan yang muncul. Ada juga orangnya itu sering mengigau, mimpi buruk. Ada juga yang sudah diperiksakan ke dokter tapi nggak ada penyakitnya, kata dokter kayak gitu. Terus tanya di sini, Gus, saya itu sakitnya kenapa ya? Ya pasti saya jawabnya ya, yang penting diobati Pak, yang penting didoakan. Enggak, tapi saya pengen tahu loh penyakit saya ini kenapa gitu. Ya penyakitnya sama karena sakit gitu. Nanti orangnya pasti tanya lagi, penyakitnya itu kena santet bagus ya? Ya yang penting didoakan. Tolong dong Gus, saya ini jauh-jauh datang ke sini. Bu ya saya itu dikasih tahu penyakit saya itu apa. Lapan jenengan datang ke sini pengen tahu penyakitnya apa pengen sembuh. Tapi saya penasaran loh Gus. Ya nanti penasaran, kalau sudah tahu sampai bakal penasaran lagi. Contoh kalau tak kasih tahu sampai kena santet, pas sampai nanti tanya siapa yang nyantet saya kayak gitu. Nanti kalau sudah tahu siapa yang nyantet, nanti terus akhirnya jadi musuhan. Sampai nambah lagi penyakit. Iya itu kalau saya mau ngasih tahu. Kalau saya nggak ngasih tahu, cuma dia bilang sama kena santet itu aja. Sampai datangnya ke sini tuh pengen berobat, sampai sini malah sama tambah penyakit. Apa penyakitnya? Mikir, wah sing nyantet aku ki sapa iki? Paling tonggoku. Apa wingi gara-gara aku dikai makmu ora gelem? Apa gara-gara wingi aku geger? Akhirnya mikir. Jadi tambah penyakit satu lagi, mikir. Niatnya berobat malah tambah penyakit lagi, mikir. Makanya jangan pernah bertanya penyakit saya itu dari mana, terus kenapa, tidak usah. Saya pun jarang menjelaskan itu. Saya jarang menjelaskan. Karena tugas saya itu mendoakan, bukan memberitahu. Tugas saya itu mendoakan, bukan memberitahu. Kalau seumpamanya di rumah sampean itu ada kotoran, terus kotorannya itu mendatangkan lalat, lalatnya menyebabkan penyakit, tugas saya itu cuma membersihkan kotoran itu tok. Tugas saya itu hanya membersihkan kotoran itu, bukan memberitahu, oh ini kotorannya dari itu, dari ini, enggak. Malah kalau seumpamanya saya sendiri contoh memberitahukan jenengan itu di rumah ada kotoran, tetapi saya itu tidak mampu atau tidak mau membersihkan, ini bisa dikatakan adalah kebohongan. Jadi kalau ada orang yang bilang kamu itu disantet, di rumahmu itu disantet, ini kebanyakan omong tok, ngapusi. Karena tidak semua yang diketahui itu diberitahukan. Ilmu roh seorang yang minarah itu ciri khasnya diam. Repotnya punya seseorang yang basirohnya kebuka, atau orang Jawanya bilang roh seorang yang minarah. Ini repotnya
dia tahu tapi tidak boleh memberitahukan. Ini yang repot. Yang repot itu tahu tetapi tidak boleh memberitahukan. Makanya santri-santri sering saya tegur. Kadang-kadang lagi ngeruqyah sudah ngomong sama yang sakit, Bu, sampai itu diikat, wah ibu tambah jerit gitu. Atau dipekam sudah dingin, beberapa nafsunya sudah hilang. Wah ibu air mati, ya tambah mati bisa. Walaupun tahu ini kayaknya orang ini kayak sudah nggak bisa didoakan nih. Ya wis, nanti kalau orangnya bilang ini pribon ya, yang penting didoakan, ngono. Nggak usah ngomong sama dia. Besar mati loh Bu. Ya mati tenanan. Nggak boleh seperti itu. Namanya kita megang orang. Terus hati kita itu perasaan muangkel. Karena kita itu melihat kayak orang ini kedusan sama ibunya, sama orang tuanya. Gitu ya nggak boleh. Ini kedusan kalau bapakmu, kalau ibumu kan udah sorong, lagi sakit-sakitan. Gitu ya nggak boleh. Kayak gitu nggak boleh. Ketika orangnya itu, oh ini sakitkan karena kedusan sama orang tuanya, ya dikasih amalan, Bu, Pak, jenengan itu sakit-sakitan, amalannya ini loh, tiap malam jenengan ini doakan orang tuanya, baca Allah maghfirli dunubi wali tayya warahumma kama rabbayani shaghira. Dibaca ini Pak, setelah Al-Fatihah baca ini, diulang 77 kali. Nanti orangnya tanya, sudah. Aduh saya jauh-jauh suruh dikasih amalan gini tok Gus. Ya saya roh saya cuma suruh ngasih ini loh Pak. Kadang-kadang ada orang yang jauh-jauh ya dari Kalimantan, dari Batam, dari Jakarta ke sini. Terus sampai sini langsung Gus, saya ini usaha selalu bangkrut. Usaha begini bangkrut, usaha begitu bangkrut. Terus saya itu sakit-sakitan terus. Saya ini pasti disupeti rezeki saya sama orang. Saya ini pasti Gus disantet orang. Tolong Gus, hilangkan santet saya ini. Hilangkan ikatan-ikatan yang mengikat saya ini. Itu saya dengerin sambil serengenge dalam hati saya. Ya saya diam aja sampai sudah. Nggih Pak, gitu. Sering kayak gitu. Padahal ketika orangnya bilang yang katanya dia disantet, yang katanya dia ditutup rezekinya, disumpeti, batin saya itu ketawa. Oh kamu itu rezekimu mapet, kamu sakit-sakitan, kerja bangkrut ae, mergo kelakuanmu dhewe. Karo bojone ora tau ngucapne matur suwun, karo wong tuane ra nyopo, karo tangga elekan. Itu saya peringas-peringi saya. Terus ngeten nggih Pak nggih. Jenengan mengke dalu amale niki, terus mengke jenengan nyiapne duit 7.000 iki saya ben salat badane salat subuh, makbubah salat subuh. Sampeyan pareni ke tetangga sekitar. Terus mungkin niki dalu sampeyan amale kalih tiap setri. Terus nanti setiap hari Jumat sampeyan datang ke orang tua. Seorang tanya, terus apa lagi Gus? Sudah itu aja. Jauh-jauh Gus dari Kalimantan ini cuma diginikan saja. Dan terus saya mikir, saya itu suruh ngapain gitu loh. Terus aku ini kok nyapa. Lalu kalau di dalam hati saya hanya disuruh memberikan itu amalan apa yang aku kan ini loh. Apa kan ini apa kan loncat-loncat ngono ben ketok serem. Kan gay-gay gitu. Lalu basirahnya isyarahnya cuma itu kok itu. Itu banyak yang seperti itu kayak gini. Banyak yang seperti itu. Yang datang ke sini jauh-jauh, di sini cuma dikasih amalan, dikasih daun bidara, itu komplain. Pengennya digowini kan, gitu kan, itu kan gaya-gaya. Apa yang bisa saya? Apa yang bisa? Kalau saya itu di sini tuh mau manut kersane Gusti Allah. Saya itu hidup saya itu cuma berjalan manut kersane Gusti Allah itu aja. Dikasih susah ya saya terima, dikasih senang ya saya terima. Karena kita hidup ini kayak orang main film itu, sama kayak orang main film itu. Orang main film itu kan sudah ditentukan alur ceritanya. Nanti kamu perannya jadi ini. Jadi setiap diri kita itu punya peran masing-masing. Makanya ojo cilik ati, ojo keminter. Setiap orang itu ketepatan ilmu, kepunyaan ilmu. Setiap orang itu punya ilmu masing-masing.
Sampean pinter nguli, aku ora iso nguli. Aku pinter omong, sampean ora iso omong. Sampean pinter dadi guru, citake pinter tani, sing tani ya ora iso dadi guru, ora iso ngajari wong. Sing tani ya ora iso guru, sing guru ora iso becak, sing becak ora iso dosen. Setiap orang itu punya keilmuan, sudah iso nukang, pinter nukang, tanggane pinter macul. Kita nukang, kita pinter becak. Punya ilmu masing-masing setiap orang itu. Setiap orang itu ketepatan ilmu masing-masing sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi setiap orang itu punya ilmu masing-masing. Ojo komentar, ojo terlalu rendah hati. Kita itu sudah punya peran masing-masing di dunia itu. Yang penting dilakoni peranmu sing tenanan. Tanggung jawab dengan hidup kita. Dadi sate ya sate sing tenanan. Dadi bapak ya bapak sing tenanan. Dadi anak ya anak sing tenanan. Ojo setengah-setengah. Bobrok lek mainnya cuma setengah-setengah welek. Ora untuk nilai belas, ora untuk bayaran, perannya welek. Ini kita hidup ini wis ana perannya masing-masing. Kamu nanti tugasnya begini, hidup kamu begini, jodoh kamu begini, rezeki kamu begini. Itu semua sudah ada perannya masing-masing. Makanya ketika kamu menjalankan peranmu itu, yuk lakokno peranmu sing tenanan, sing netepi urip, ojo mencela-mencela. Kalau kamu bisa netepi uripmu itu, ndak mencela-mencela, akhirnya ya kamu jadi peran utama. Kalau seumpamanya kamu jadi dukun, ya jadi dukun sing tenanan, ojo dukun-dukunan. Kalau seumpamanya ada orang yang nyacat maupun nyocot, orang itu bisa gitu. Ya itu sebagai penonton. Itu sebagai penonton. Penonton kan tugasnya mung bengok-bengok. Tugasnya cuma nyaci karo nyocot. Itu tak tugasnya. Yang penting aja terpengaruh. Sampai perannya banyak sampai pas nonton bola ya di stadion kayak gitu. Sampai cuma jadi pemainnya. Terus di situ banyak penontonnya. Sampai fokus karo permainanmu itu loh. Fokus sama main bolamu itu. Dan nanti kalau kamu terpengaruh orang teriak-teriak jabalakat ngono kae teriak-teriak goblok kowe. Nendang ora becus, padahal nek kan main ora iso. Kalau kamu terpengaruh dengan penonton, supporter, ayo kowe ra sida main bola plongak dilokne. Cengo kowe. Goblok kowe ra sida main malahan. Mau bingung dengan supporter tadi. Mau bingung dengan penonton. Hidup tuh yang begitu. Kalau kamu tuh mudah terpengaruh, mudah dikendalikan oleh hasutan, oleh kebencian, nggak sido melaku uripmu, bingung, gupuan, bingungan itu. Dilok ning ini bingung itu. Wis fokus aja sama permainanmu sampai selesai yang bagus itu. Nanti kalau bagus lah ya dia nyacat moro-moro ya langsung sorak-sorak demen. Iya, tugasnya pakai gitu toh. Ini kalau kamu jadi orang tuh nggak usah bingung sama cacat. Buktikan kamu tuh bisa lebih gitu aja loh. Sampai dia itu nanti minta tolong sama kamu itu baru membuktikan kamu yang terbaik. Bukannya kalau dicaci malah buing mulai mau balas. Percuma, nggak ada gunanya. Kamu dicaci lagi main bola terus kalau di goblok mandek lalu nendang, ganti nyauri orang aku pinter malah kebobolan. Terus itu main. Ini jangan fokus sama pendapat-pendapat, fokus sama hidupmu dulu. Fokus sama hidupmu. Jadi yang terpenting kita ini di dunia ini menjalani peran kita itu yang baik. Ojo mencela, ojo sampai kita itu belok arah. Kalau pas lagi perannya susah ya dijalani peran susah dengan syukur saja. Kalau pas dapat perannya yang enak, ya dijalani. Enggak selamanya enak, enggak selamanya susah. Yang penting orang kita ini cuma jalani. Dari mulai kita ditiupkan ruh kita. Makanya saya kemarin mengkaji tentang 3 nafas, nafas Nurullah, Nur Muhammad, sama Adam. Kita itu mulai ditiupkan ruh kita ke dalam diri kita waktu dijanin itu sudah ditentukan 41 hari. Oh kamu nanti istrinya ini, oh nanti kamu matinya begini, rezeki kamu itu sudah ditentukan sama Allah. Jadi harus pasrah mawon, manut kesannya Gusti Allah. Pasrah itu bukan menyerah, ora kok turun. Pasrah itu berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya diserahkan kepada Allah. Gitu loh pasrah itu. Jadi kalau orang sebenarnya kita lagi sekolah dulu itu, ya kita itu kewajibannya cuma belajar dengan sungguh-sungguh. Dan nanti yang menentukan naik kelas enggak itu guru, terserah guru, urusan orang guru. Kita belajar dengan sungguh-sungguh, ya insya Allah pintar pasti dinaikin kelas. Kewajiban kita hanya belajar.
Nanti masalah hasilnya naik kelas atau tidaknya itu sudah ketentuan hak prerogatifnya guru. Dan ketika kita sekolah dikasih soal, dikasih persoalan, itu sebenarnya jangan sampai menjadi persoalan untuk diri kita. Dikasih soal itu supaya diri kita mikir. Dan sebenarnya setiap soal itu pasti ada jawaban. Dan jawabannya itu pasti sudah diajarkan. Contoh sampai ujian sejarah, itu dikasih ujian, dikasih soal. Sebenarnya kita itu tidak suruh nyapo kok, suruh mikir toh pelajaran apa yang kemarin sudah dikasih ke kita. Ketika kita dikasih sakit, dikasih ujian, semua itu cuma disuruh introspeksi toh, suruh introspeksi, disuruh bermuhasabah diri, beriktibar. Nanti selanjutnya diserahkan kepada Allah. Makanya ilmu tertinggi itu di dalam tasawuf itu diam, bertafakur. Itu ilmu tertinggi. Jadi kalau saya itu kalau di rumah perasaan tidak enak, anak panas atau jibek, saya bilang tidur di pelataran. Habis sholat duduk diam deh, menang seorang ngawadi dimenang nih kalau Allah. Berdiam diri sebelum kita benar-benar didiamkan oleh Allah, bertafakur. Ilmu tafakur itu, ilmu diam itu ilmu tertinggi. Jangan menuhankan diri kita. Ngoten nggih, paham ya? Nggih, langsung monggo santri di belakangnya pasien. Kita lakukan ruqyah dulu. Mohon maaf untuk panjenengan semuanya, nanti setelah menangani yang sakit langsung konsultasi untuk masalah keluarga dan usaha. Tapi mohon maaf santri, jadi mohon maaf tidak bisa lama-lama karena ada kegiatan nanti malam mau pengaju dan ada juga nanti malam ruatan, tapi mungkin malam jam 3 atau jam 2 belum dari lanjut. Jadi mohon maaf, kontrol konsultasi tidak bisa lama, hanya poin-poinnya saja, inti-intinya saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wasiril sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya ada gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah saya. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridha, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan ikatan penyakit tersebut, gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan ikatan penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi
malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan